Yang masak izin itu saya, karena saya dimintai tolong sama proyek. Kalau saya kira masalah itu tidak masalah, hanya itu untuk menandakan tanda-tanda bersejarah dulu itu biar tidak hilang dan biar tidak musnah. Dan yang masang itu juga tahu kalau itu tidak ada jasad di dalam situ. Dulu itu ceritanya itu memang di situ itu tempat meninggalnya sahabat raja dari Bali waktu mau menyerang ke kerajaan Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Said. Di kesempatan video kali ini saya akan menguak makam misterius yang berada di jalur Kawah Ijen. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, mengapa kok ada makam di situ? Dulunya kan nggak ada. Langsung saja bertanya ke bapak saya, Bapak Madrusin. Pak, itu sebenarnya makam apa petilasan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf kepada semua yang nonton tayangan ini. Dan saya seorang penambang belerang yang berada di Kawah Ijen. Itu asal usulnya itu bukan makom memang, tapi titik darah penghabisan. Ada orang meninggal di situ itu, jadi itu cuma ditandai patok. Dan karena apa kok sekarang ada kijing di situ, dan saya merasa tersinggung karena pas kapan hari itu ada tayangan yang orang kesurupan, tak orang mana mengaku dia itu ada yang naruh di situ, dan katanya yang masak kijing naruh jin setan. Tapi itu bohong. Kenapa saya bilang bohong? Karena dia kalau sudah di situ 2 tahun, betulnya tahu Banyulini itu mana dan tugasnya apa di situ. Sedangkan kijing itu belum ada 1 tahun. Itu ya, siapa Pak? Yang pasang kijingnya itu siapa? Yang masak kijing itu saya sama Pak Salim apa itu, karena saya dimintai tolong sama proyek. Pas itu karena sering hujan, cuacanya hujan terus menerus, proyek nggak bisa kerja. Akhirnya pawang yang ada di situ itu Pak To sama Pak Salim datang ke rumah sini minta bantuan gimana, karena kewalahan menghadapi hujan. Akhirnya runding sama akhirnya maunya dipasang kijing sama pondok. Saya nggak setuju, dikirain kan kuburannya wali kalau gitu. Lebih praktis, karena itu banyak orang yang datang di situ, mulai masih jalan setapak, orang mau jualan entah naruh rokok sama uang, ada entah berdoa apa, sekedar Fatihah, alhamdulillah dagangannya di paling laris. Nah, daripada di situ itu cuma patok, lebih praktis dan nampak, karena menghargai sama yang wafat di situ, lebih baik dikasih kijing. Itu tahun pemasangannya tahun berapa itu kira-kira? Pemasangan patok Kijingnya kijing itu Desember tahun 2020. Terus proyek itu akhir, berarti baru-baru saja. baru saja. Itu bohong, kalau di situ sudah 2 tahun itu bohong. Jadi jangan mengada-ada, jangan nakut-nakuti pengunjung yang ada di Kawah Ijen, yang mau datang ke Kawah Ijen. Katanya ada kuntilanak, genderuwo. Saya ini sudah 40 tahun kerja, dan bukan saya sendiri. Banyak orang yang datang ke Kawah Ijen, belum ada yang nampak ada genderuwo, ada kuntilanak. Dan kalau dia mau menggoda,
orang yang datang ke kawah ijen saya lawannya. Kapan mau keluar, saya yang menghadapi. Saya tidak takut. Sebetulnya gimana sih itu Pak sejarahnya Pak, kok bisa sampai ada dijing di situ itu? Awalnya yaitu ada proyek pembangunan jalan menuju kawah ijen. Karena itu cuaca sering hujan terus-menerus, pawangnya itu kewalahan menghadapi hujan, tidak bisa terang. Akhirnya datang 2 orang ke sini, Pak To sama Salim, minta bantuan. Saya sanggup, saya mintakan doa sama Allah. Saya sendiri tidak bisa. Ayo saya dukung, sama-sama minta sama Allah supaya cuaca itu terang. Alhamdulillah, dengan adanya pemasangan kijing, akhirnya saya di situ minta waktu mau masang kijing itu dan berdoa. Ini ada Pak Ustadznya, Pak Wahid, berdoa di situ. Tujuan yang pertama, karyawan yang kerja di situ saya mintakan selamat sama Allah. 2, para pengunjung kawah ijen yang lewat di situ, karena sering terjadi kecelakaan sampai berapa orang yang meninggal, supaya selamat saya doakan di situ itu. Ketiga, karena cuaca itu sering hujan terus menerus, kasihan sama proyek, saya minta supaya cuaca diberi terang. Alhamdulillah waktu itu sampai 5 hari diberi cuaca terang, dan bos proyek itu merasa senang sampai bagi-bagi uang kepada seluruh pekerja. Saksinya ini ada Mas Unyil, bisa ditanyakan ke seluruh pekerja. Itu rasa terima kasih dari bos, dan saya sendiri dapat dari mandor juga dapat saya. Bukan saya bisa menerangkan hujan, tapi semua itu Allah. Saya hanya meminta. Gitu. Berarti itu bukan makam ya, petilasan ya? Itu memang bukan makom. Terus terang bukan makom itu. Petilasan. Di situ itu ceritanya dulu almarhum bapak saya. Jadi ada orang Ratu Bali itu datang mau menyerang ke Belawan. Akhirnya di situ itu sampai ada yang namanya itu Sungupan, yang sekarang dikasih nama Cemoroan itu. Betulnya ungup-ungup ya, Sungupan itu di Cemoroan itu. Habis Sungupan naik sedikit itu ada, kalau masih jalan setapak dulu, Padang Pasir. Habis Padang Pasir Sengkan Sarah, bisa dikatakan Sengkan Mayit, karena yang meninggal di situ namanya Sarah. Habis itu naik sedikit Lingkeran itu, Lingkeran ke barat Lalangan, terus turun sedikit itu Jambangan, itu ada batu di situ. Kadang kalau musim kemarau orang bisa minum ngambil air di situ. Ke barat sedikit Kayu Putih, sampai sekarang kayunya itu masih. Ke barat lagi ya Pak Puding itu. Jadi ceritanya itu Ratu Belawan itu mengeluarkan yang dikasih nama jere wong Jawa kene Bunupas, ngetokne Bunupas hawa dingin. Jadi Ratu Bali itu karo koncone teko Sungupan niku nyunguk, diserang karo hawa dingin. Akhirnya pulang nyampe Banyulinu. Nek kono iku nek dhuwure Banyulinu ana jenenge dalan iki loro, jenenge iku Rebut Simpang. Jadi teko Rebut Simpang iki mau koncone ana sing liwat kene sitok liwat. Gak ero koncone sing teko dhisik iki mati nek kono iku. Jadi iku kudu makom, cuma petilasan. Lek kepingin ero sejarah sing sak benere, mendi dhisik iku makome. Ana masku sing lebih ngerti maneh ceritane kuburane nek ndi iku ero. Iku sing termasuk waroke Ijen niku jenenge Pak Karmo. Iku lebih ngerti. Sumpama ada orang yang mau ngebongkar itu, gimana tanggapannya? Ya kalau saya dulu itu cuma sekedar buruh dan dimintai tolong. Juga termasuk ini Pak Ustadz yang masang, Pak Wahid, terus
saya mengikuti juga di sana. Kalau mau dibongkar, monggo, tidak apa-apa, ikhlas saya. Tapi ada tapinya. Sampai terjadi apa-apa sama yang bertindak, jangan salahkan yang masang. Bukannya saya naruh jin di situ, tapi sebelum ada izin di namanya hutan, no endi ae ana penghunine, ana sing jaga. Gak no endi panggonan niku ana sing lindungi. Jadi lek aku moro dikira nderek jin ora apa gak aku diserang jin kono. Ikulah bohong iku sing kesurupan iku. Apa benar di situ ada jin yang melencengkan itu? Iku tergantung menusane. Saiki iku akeh manusa sing melenceng gak krana jin, krana mengolah manusane dhewe. Tapi lek ana jin setan iku sing jenenge kuntilanak genderuwo arep ganggu no pengunjung kawah ijen. Mbok jin napa ae, aku sing ngadepi wani aku. Tampakno wujude, tak tantang. Lah iya Pak, saiki ngene Pak. Lah iya kaya aku kan sering duwe rewang ya aku melok kesenian Pak. Dadi ngene. Lah sak ngertiku ngene Pak. Kaya ning kono bangsa lembut kono iki ngrasupe iki pasti duwe jeneng. Lah iku genderuwo ya aku ya gak nyindir sepuran ae, gak nyindir ning mbok sapa sing kesurupan kono aku gak nyindir Kak. Cuma nek sak ngertiku ning kono kan ana wong kesurupan lek memang ya lembut wono kono gede kono sing mlebu biasane kan duwe jeneng Pak. Bener. Lah iku apa bener memang? Ya kudune wong iku manusa duwe mak bapak terus duwe anak dikeki jeneng. Lah lek iku jin aku kuntil, apa jenenge? Genderuwo iku sapa jenenge? Lan kapan mau nggodha wong? Ayo, aku kapan metumu? Aku sing pengen ero. Apa maneh kowe arep nggodha no para pengunjung kawah ijen? Iku cuma ngeden-ngedeni akhire kawah ijen iki sepi. Iku termasuk waduh wis berat iku. Ngaco iku. Sebelum pemasangan kijing itu apa ada hal-hal mistik yang pernah Bapak alami di tempat situ? Dhisik sedurunge ana pemasangan kijing iku memang sering terjadi kecelakaan, diluk-diluk wong mati, esong sepedae. Basa saiki wis ana pemasangan kijing, alhamdulillah. Aku pas masang iku ya njaluk nang Gusti Allah sing megawe proyek iku ben selamat, sapa sing liwat pengunjung endi ae mancanegara supaya selamat iku. Alhamdulillah ya rada berkurang. Kalau Bapak sendiri pernah nggak ngalamin kejadian aneh-aneh gitu di lokasi petilasan itu? Lek aku iku pernah no erek-erek iku sepeda teko ngisor masuk siji iku teko karek saiki ana 2 meter iku gak iso mlaku sepeda. Tak gas iki gak kena, tak kira rantene putus. Tak tuntun lah kok dikon mlayu karo sepeda. Akhirnya sepeda tak pateni, aku nandar no selesengan niku no erek-erek. Tak tantang. Tampakno wujude. Ono seprapat jam aku lungguh gak kadek gawe lampu senter, gawa lampu senter, tapi aku sengaja memang aku pengen roh wujudmu gak ono metu. Mari ngono sepeda tak uripi makan ya kena gak apa-apa, itu cuma gredor aku ngono iku. Tak tantang memang tak kon nampak apa maneh iki jere kuntilanak nok Banyulinu anu kapan metune. Ayo aku sanggup umpama sing kesurupan niku nganakno sayembara arep potokne di anune tenan, aku sanggup ngleboni sayembarane. Lah iku ngene maneh Pak. Lah iku kan iku ana sing ngomong iku patok iku jari pengeposane iku piye iku ceritane Pak? Iku wong sing termasuk wong awam. Memang patok iku nok kono. Lek wong arep nok sempol mandel kadang berdoa nok kono sekedar ngirim
lek patoke iku memang ana. Terus lek wong blerangan niku wong jenenge wong mikul, iku nok ngesore. Rodok dalan sing medun niku nok bongkote kayu, jagulne lirang iku nok kono. Dadi gak ana lek wong lirangan ora didukne nok patok iku gak ana. Krana ngerti lek iku dianggap petilasan, termasuk dianggap makon ta wis. Tilase wong mati. Dadi ya rodok sungkan ngeposi nok ngesor kayu dalan sing medun niku. Jejer ana wong 5, ngepos nok kono ya termasuk aku kadang belerang tak dekek nok kono munggah maneh nok jembatan Banyuli niku. Gak ana jembatan dhisik. Njukuk banyu munggah tak nggo ngombe, botol tak isi tak go medun go sangu karo mikul belerang niku. Oke, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Nah, lek pesenku yaiku mau aja sok gawe sing aneh-aneh, sapa wae pengunjung aja sampai gawe kesurupan sing ana ngene iku malah ngeden-ngedeni. Jadi aku iki wis puluhan tahun 40 tahun kerja nang kono, mlaku dhewe jam piro gak ana apa-apa iku bohong. Malah ngurangi pengunjung sing ana teko nang Kawah Ijen. Jadi aja sampai gawe berita sing bohong. Pesene tentang sejarah iki piye, Pak? Nah, yo sejarah iki perlu diuri-uri, diurip-urip ben ngerti besok oh sejarah kawah iku ngene memang. Apa sampai dijenengi Kawah Ijen? Iku kok ana sing tekokno. Aku iki kadang ya tak jawabku. Maksude kawah iku minangkane banyu ketuban iku. Sing pecah wong sing anu. Dadi kawah ya banyu iku ijen. Maksude ijen iku dhewe sendiri. Jadi gak ana sing nandingi Kawah Ijen iki. Gedine blerange ya ana, blerang nok endi-endi ana. Cuma gak kaya Kawah Ijen, apike juga ikulah. Makane aja gawe berita sing aneh-aneh, ana tetek bengek, ana iki kuntil, gondrowo. Aku sing ngadepi lek iku sampai jin setan arep ganggu nok pengunjung Kawah Ijen, nok endi ae perlu dimusnahkan. Oke, kembali lagi ke petilasan tadi. Jadi itu pemasangan kicing itu bukan Bapak pribadi sendiri gitu. Itu saya dimintai tolong sama yang tujuannya supaya cuaca itu terang dan lancar, yang bekerja selamat dan yang lewat pengunjung Kawah Ijen itu biar selamat. Enggak langsung masang itu berdoa selamatan apa, mohon supaya pekerja selamat, yang lewat juga selamat, cuaca biar terang. Alhamdulillah 5 hari dikasih terang. Lah iya Pak, mana iku kan ning kono yo. Aku ngerti yo sampai ngetuki jenang Pancawarna iki maksud iku apa? Lho, iku Pancawarna. Pancawarna iku panca iki 5. Warna iki ya warna. Jadi masih jenang aja diapusi. Kadang ireng dikuki areng, iku gak kena. Sapa gelem mangan iku. Jadi sing ireng ya ketan ireng, ijo kacang ijo, kuning iki jagung, abang iki ya nggih gula abang, putih ya asli putih. Manfaate nggo apa iku, Pak? Ya iku ngopah-ngopahi sing bau reksa. Alas iki ana sing jaga, masih daratan iki ana sing jaga, ana sing bau reksa. Contone laut iku Nabiullah Khidir, lek daratan masuk alas ngucap salam nang Nabiullah Khidir, Nabiullah Ilyas iku ana sing jaga, manungsa yo ngono. Dulur 4, 5 badan iki ana sing jaga, perlu diopah-opahi. Saiki awakmu dijak kerja terus gak diupahi gelem apa ora? Iku contone jenang Pancawarna. Lan maksude 5 kabeh iki wis ana manusa kabeh.
lakon ana sing 5, undur ana sing 5. Mangkane drijine manusa iki digawe 5 ana maknane. Iku lah sekilas aku pengerti aku ngene iku. Juga iku mau waktune ya 5, rukun ya ana 5. Jadi lek wong iki rukun iki gegem iki rukun jenenge. Rukun Islam juga 5. Jadi ana artine Allah iki netahne manusa pituki driji 5 ben sila yo 5. Iling nang perintahe sing 5 waktu kan ngundurono larangane. Iku lebih jelas tentang petilasan niku ana sing lebih tuwa maneh yaiku masku jenenge Pak Karmo iku termasuk waroke Ijen niku wisan. Kena di video berikutnya ya. Video berikutnya. Oke, jangan lupa subscribe channel Said Lari Licin dan juga Gata Tama. Cukup sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin melanjutkan kisah sejarah tentang makom yang viral ada di area kawasan Kawaijen Banyulinu yang disebut Banyulinu. Di sini yang akan menyampaikan Pak D saya yaitu Pak D Karmo. Monggo Pak D. Itu gimana Pak D? Tentang sejarah itu apa petilasan apa makom itu sebenarnya? Kalau saya itu diberitahu oleh tetua-tua dulu dari orang-orang Taman Sari yang sudah mengetahui tentang itu yang sekarang katanya makom disebut makom-makom dan ada orang halusnya apa itu dulu itu ceritanya itu memang di situ itu tempat meninggalnya sahabat raja dari Bali waktu mau menyerang ke kerajaan Brawan. Setelah itu di situ itu dia meninggal. Nah di situ itu terus mayatnya itu dimakamkan di sebelah utara dari tempat yang sekarang disebut itu tadi katanya makom ada kuntilanak apa itu. Tetapi saya sendiri juga tidak tahu. Saya itu percaya karena orang itu sudah mengetahui sendiri gitu masalah makomnya itu di sebelah utara itu kalau di tempat itu petilasan kalau katanya orang Jawa itu petilasan meninggalnya sahabat raja dari Bali. Setelah sekarang menjadi apa ya heboh katanya itu ada bijing. Kalau saya kira masalah itu tidak masalah, hanya itu untuk menandakan tanda-tanda bersejarah dulu itu biar tidak hilang dan biar tidak musnah. Dan yang masang itu juga tahu kalau itu tidak ada jasad di dalam situ. Dan nanti kalau ada orang yang ngomong katanya itu ada ditempati kuntilanak apa, saya ingin tahu sama orangnya itu yang memberitakan katanya banyak anu ditaruhi orang halus ada kuntilanak apa. Saya ingin tahu sama orang-orang tersebut kalau betul-betul dia tahu. Tetapi saya kira dia itu semua itu borok, tidak ada apa-apa di situ, aman. Tidak ada apa-apa, hanya yaitu katanya orang Jawa itu petilasan. Lah niku teng niku anu Dik. Tapi niku patok niku enten sing nerang niku patok niku tapi tempat pengeposan napa niku leres apa mboten? Kalau pengeposan untuk tempat berhenti orang pengangkut belerang itu juga meleset. Itu tidak ada dulu itu orang pikul belerang itu berhenti atau istirahat ditaruh di situ belerang itu nggak ada. Itu orang yang tidak tahu yang memberitakan itu
dan yang ngomong itu orang tidak tahu. Nah, itulah. Kalau saya mulai akhir-akhir 68 itu memang ngangkut belerang itu di situ itulah tempat orang-orang pedagang dari Banyuwangi menuju ke Sempol, ke Pelalangan, itu di situ naruh bunga, ada uang, ada rokok, entah sebatang, itu hanya minta doa restu karena dia itu mau berdagang, minta keselamatan terutama atau bisa cepat habis dagangannya. Hanya itulah, tidak ada maksud lain-lain lokasi itu. Berarti itu sudah ratusan tahun ya Pak De? Mungkin sudah ratusan tahun karena waktu zaman kerajaan-kerajaan dulu. Hanya di sejarah dia itu antara kerajaan Bali dan Belawan itu tidak ada ceritanya, memang tidak masuk di sejarah Indonesia atau sejarah Erlangga. Waktu saya sekolah itu saya cari itu nggak ada memang. Itulah. Kulo mau tanglet teng Bapak capek teng niku enten jalan simpang siur niku pundi sejarah Pak De? Itu di atasnya Banyulino, pertengahan antara Banyulino yang atas dengan yang bawah. Itu memang dikatakan itu dulu, yang mengatakan itu juga orang-orang tertua dulu, dinamakan jalan itu jalan Rebut Simpang. Nah, disebut Rebut Simpang itu kata-kata Jawa. Itu prajurit dari itu ceritanya itu dulu ada yang masih mau ngeyel mau naik, ada yang sudah turun. Karena yang sudah turun ini yang sampai sekarang dinamakan Sungupan. Disitulah orang-orang dari Bali, prajurit Bali itu setelah nyampe di Sungupan yang sampai sekarang disebut Sungupan itu, di situ itu diserang itu yang katanya orang Jawa Bun Upas itu sudah tidak mampu apa-apa. Jadi yang dari atas itu turun berlarian, yang dari bawah juga ngeyel mau naik gitu. Jadi jalan satu itu untuk rebutan, yang dari bawah, yang dari atas, sampai akhir-akhir itu dinamakan Rebut Simpang gitu. Pesan-pesan Pak De untuk tentang ini gimana Pak De? Pesan-pesannya? Pesan-pesan saya yaitu tadi, masalah ada kijing di situ, masalah itu bukan menjadi masalah, hanyalah yaitu yang memberitakan, yang membuat onar kalau itu di situ katanya ada kuntilanak apa, itu bohong, ada genderuwo apa, itu bohong semua. Itu tidak ada apa-apa di situ. Itu jelas, mulai dulu itu tidak ada sebuah hantu satupun, mulai dulu nggak ada di situ. Jadi gini guys, ceritanya pemasangan kijing itu hanya untuk menguri-nguri sejarah tentang daerah Kawajen, yaitu yang ada di Banyulino. Jadi ceritanya gitu. Ya, jelasnya itu ke situlah, larinya itu ke situ. Bukan maksud dan tujuan, oh ini makom, jadi membuat onar. Maka di situ memang betul-betul tidak ada jasad di dalam kijing itu, hanya petilasan. Dan mulai sejak dulu yaitu untuk katanya orang Banyuwangen sini itu karena di situ itulah bisa memberi apa ya, andai kata memberi bunga di situ dan terus berdoa minta selamat kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu tadi karena melewati petilasan sahabat Raja dari Bali tadi itu. Jadi tetap dihargai oleh orang-orang dulu petilasan tersebut, gitulah. Oh nggih Pak De, enten sing kula tanggeti. Dadi teng mriki niku apa memang enten jin setan sing melenceng-melenceng ning ati menungso? Kalau saya kira sampai sekarang itu nggak ada apa-apa di situ, itu kosong, nggak ada. Kalau ada orang yang ngomong katanya ada genderuwo, ada kuntilanak, itu goroh semua, bohong semua itu. Anak-anak yang tidak tahu persis
keadaan di situ. Dan kalau membawa ada orang katanya kesurupan terus dia bicara katanya di situ ada genderuwo, dia itu kuntilanak apa, itu bohong semua, bohong, menakut-nakuti orang-orang yang bodoh. Padahal itu kosong, tidak ada apa-apa. Jadi gini guys, kita bikin cerita harus mempunyai unsur sejarah yang akurat, jangan cerita yang abal-abal, itu membuat heboh masyarakat kayak gitu itu. Jadi ada cerita ya ada sejarahnya, harus begitu guys. Iya, memang itu ya sejarahnya hanya itulah. Itu petilasan meninggalnya sahabat raja dari Bali, meninggal di situ. Setelah itu di situ meninggal di situ, terus yaitu dimakamkan di sebelah utara tempat tersebut gitu. Tapi jauh dari tempat itu, kira-kira ya ada 2 kiloan lah, 2 kilometer dari situ. Pesan saya untuk orang-orang semua, ayo kita nguri-nguri sejarah, entah itu sejarah mana aja, ayo kita uri-uri. Jadi ini yo, nggih kasusnya dengan Pak Delek, diuri-uri ngoten itu kan sok mben iki anak putu ini kan kersane semerat teng sejarah, jadi cerita ini kan kersane mboten ngawur ngoten niku kan. Jadi ya itu sampai di Banyulinu itu orang yang meninggal situ itu karena tidak kuat kedinginan, hanya kedinginan itu dulunya itu ceritanya orang tua itu kedinginan dan ambil airnya itu sampai akhir-akhir itu dikatakan Banyulinu itu basuh kaki atau tangan itu di situ itu terasa linu semua, maka disebut di situ itulah dinamakan Banyulinu gitu. Nah, hanya dari itu dulunya. Itu lagi Pak D, biasanya orang ini tanya apa sih kok, kenapa kok dinamakan kawah ijen itu, apa maknanya kawah ijen itu? Itu orang biasanya tanya kayak gitu Pak D. Kawah ijen itu kalau bahasa Jawanya ya itu tadi, kawah kok sendirian di situ. Ya memang masuk akal, sudah disebut kawah ijen gitu. Kawah ijen. Nah. Dan dulunya sejarahnya itu, sejarah Jawa itu katanya mau, yaitu yang sekarang disebut Kawah Wurung. Ya di situ itu mau menjadi Kawah Wurung, terus menjadi kawah, yaitu tadi pindah asli kawah, yaitu yang disebut sekarang menjadi Kawah Ijen itu. Itu dulu yang disebut sekarang Kawah Wurung itu ya maunya itu dijadikan kawah. Entah siapa yang menjadikan itu dulu, tidak ngerti saya juga. Jadi sampai sekarang disebut Kawah Wurung. Ya guys, cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan ke hati Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, subscribe channel YouTube Said Lari dan Gata Tama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.